Selamat datang di Sukor Makro Update. Beberapa pekan lalu baru saja Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan kebijakan ekonomi besarnya dengan nama yang cukup catchy, Big Beautiful Bill. Kebijakan ini bukan berdampak hanya ke ekonomi Amerika tapi juga negara lain, termasuk emerging markets, termasuk Indonesia. Jadi Big Beautiful Bill atau Triple B ini adalah undang-undang anggaran yang resmi diteken Trump 4 Juli kemarin. Intinya adalah pemotongan pajak besar-besaran yang pasti membuat defisit anggaran Amerika makin jebol. Sekarang, sebelum ada kebijakan ini, defisit anggaran Amerika sudah sekitar 6,7% dari GDP mereka, atau sekitar 1,9 triliun dolar. Dan Congressional Budget Office-nya Amerika juga memproyeksikan defisitnya akan menipis ke 5,2% dari GDP di tahun 2027. Tapi kemudian melebar lagi sampai 6,1% di 2035. Dan ini di bawah rata-rata 50 tahun terakhir yang sebesar 3,7% dari GDP. Tapi semenjak ada Big Beautiful Bill ini, proyeksinya bisa berubah. Menurut The Budget Lab, lembaga riset non-partisan di Amerika yang terafiliasi dengan Yale University, dampak kebijakan ini bisa menambah defisit anggaran Amerika dengan tambahan 0,9% dari GDP per tahunnya, dari tahun 2025 sampai 2034. Tapi di satu sisi, dalam jangka pendek juga diproyeksikan bahwa GDP Amerika bisa tumbuh kencang sampai hampir 2,3% di 2028. Namun akan melambat karena The Fed diekspektasikan akan menaikkan suku bunga acuan dengan asumsi inflasi akan lompat di atas 2%. Tentu suku bunga tinggi artinya yield surat utang juga lompat, di tengah yield yang sudah tinggi karena suplai surat utang yang banyak akibat defisit yang melebar. Nah, dampaknya ke pasar keuangan akan seperti apa? Kami melihat kebijakan ini akan mendorong tekanan jual di pasar US Treasury yang notabene sudah kehilangan banyak dalam kepemilikan asingnya. Foreign ownership dari US Treasury turun dari 43% di 2014 jadi hanya kurang dari 30% di tahun 2023-2024. The Budget Lab juga memproyeksikan yield US Treasury naik 11 basis point di 2025 dan 56 basis point di tahun 2028. Dari level sekarang di 4,4%. Tapi di saat yang sama, Donald Trump justru menekan The Fed untuk pangkas suku bunga. Bahkan ada kabar Chairman The Fed, Jerome Powell, akan diganti orang lain yang lebih dovish untuk mendukung kebijakan fiskal Donald Trump. Jadi dengan minat asing yang berkurang terhadap US Treasury, sepertinya Amerika akan bergantung pada domestic fund, termasuk QE dari Federal Reserve. Kalau ini yang terjadi, maka nilai tukar dolar akan lanjut melemah. Di saat yang sama, dedolarisasi yang dilancarkan negara-negara BRICS semakin menguat. Tekanan dedolarisasi ini diperkuat kondisi Trade War 2.0 dengan Amerika menaikkan tarif untuk negara-negara pengekspor mereka di bulan April kemarin, yang diikuti pelemahan dolar indeks sekitar 11% secara year to date. Sekarang apa dampaknya ke Indonesia? Kami melihat ini akan memberikan ruang untuk rupiah menguat terhadap US dollar karena pelemahan dolar, resiko fiskal yang meningkat, dedolarisasi oleh negara mitra dagang, pemangkasan Fed Fund Rate akan mendorong capital outflow dari Amerika ke emerging markets termasuk Indonesia. Jika Indonesia bisa menjaga surplus neraca dagang dan fiskal disiplin dengan menjaga defisit APBN tetap di bawah 3% dari GDP. Kalau modal masuk ke pasar Indonesia, yield SBN 10 tahun bisa turun ke 5,8% di akhir tahun 2025 dan rupiah juga bisa menguat sampai 15.500 per dolar. Namun skenario ini bukan tanpa resiko. Kalau independensi The Fed terganggu, atau kalau Amerika mengalami stagflasi di mana inflasi tinggi, tapi ekonomi tumbuh rendah, global capital market bisa turbulensi. Capital inflow ke emerging markets juga bisa terganggu. Di saat Big Beautiful Bill ini bisa mendorong ekonomi dalam jangka pendek, tapi dalam jangka panjang memunculkan resiko ketahanan fiskal Amerika dan kredibilitas kebijakan moneter Amerika. Dalam jangka panjang, mudah-mudahan ini bisa tetap jadi katalis positif untuk pasar keuangan Indonesia.